Ketika saya masuk waktu itu, saya itu bertemu dengan sosok kakek-kakek, teman-teman. Kakek-kakek ini tuh dia pakai celana pendek. Kalau kalian ini, kalau teman-teman dari Madura ya, celana pendek hitam itu loh teman-teman, yang selutut, habis itu pakai bajunya itu gimana ya, saya ngumpulkan niat, akhirnya saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah, masuk aja dah. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, ini saya sudah lama banget gak bikin video kayak gini ya. Soalnya cerita-cerita yang sebelumnya datang kepada saya itu tidak butuh klarifikasi. Kenapa? Karena biasanya jaraknya terlalu jauh, jadi cukup via WA aja, via telepon, saya udah yakin, jadi nggak ada yang perlu diklarifikasi seperti sekarang ini. Tapi kalau memang ada cerita yang butuh klarifikasi atau butuh dilakukannya penelusuran, saya pasti bikin video ini untuk menunjang keaslian cerita-cerita yang saya bagikan, kayak gitu. Dan dalam video kali ini, kembali lagi saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook maupun di Twitter ya teman-teman. Dan kembali lagi saya ingatkan, sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian baca dulu ceritanya. Sudah tersedia di semua akun sosial medianya Lakon Story teman-teman. Kalau kalian nonton video ini tanpa membaca ceritanya, nanti kalian gagal paham. Mending dibaca dulu ceritanya biar paham apa yang akan saya katakan saat ini, kayak gitu. Oke, langsung saja. Cerita ini teman-teman menceritakan tentang sebuah keluarga yang melakukan liburan ke salah satu kota wisata yang ada di Jawa Timur ya. Kemudian karena datangnya kemalaman dan ada masalah A, B, C, D segala macam, akhirnya keluarga tersebut kesulitan mendapatkan penginapan. Dan singkat cerita, si keluarga tersebut berhasil mendapatkan penginapan, dan penginapan tersebut ternyata bukan penginapan manusia, atau bisa dikatakan itu semua adalah tipu daya makhluk halus, kayak gitu ya. Mungkin kalian di sini yang sudah baca ceritanya akan lebih paham ya tentang gimana sih sebenarnya isi dari cerita tersebut. Dan di sini untuk memastikan atau demi memastikan kebenaran cerita tersebut, saya memang sengaja meminta kepada narasumber untuk berbagi lokasi kepada saya. Maksudnya, Mbak, ini lokasinya di mana sih? Soalnya sebenarnya teman-teman, lokasi yang ada di dalam cerita tersebut itu memang terletak gak jauh dari kota saya ya, sekitar 3 jaman. Cuma ini kota saya, habis itu kota tetangga, kota lagi, dan di kota inilah tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, maka dari itu akhirnya saya saking penasarannya meminta alamatnya, Mbak, alamatnya itu di mana sih? Habis itu saya dikasih tahu segala macam ya, panjang ceritanya. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelusuran ke tempat tersebut, kayak gitu. Sebenarnya sih saya ingin memastikan apa memang benar sih cerita itu benar-benar ada. Soalnya kalau lihat dari apa yang diceritakan itu teman-teman, kayaknya itu serem banget dan gimana ya, lebih dari sekedar penampakan lah, kayak gitu ya. Ini aku merinding. Jadi gini teman-teman, waktu itu setelah saya mendapatkan alamatnya, saya itu melakukan penelusuran seorang diri. Kenapa? Karena teman-teman saya waktu itu semua sibuk kerja, dan kebetulan hanya saya yang lagi libur kerja. Jadi ya udah wis, biar saya aja sendiri yang mencari tempatnya. Sepertinya kan saya juga tahu di mana lokasinya, kayak gitu. Setelah saya sampai di kota tersebut teman-teman, itu memang pertama kali saya itu kesulitan menemukan titik
titik apanya ya, titik pasnya itu loh. Saya itu kesulitan banget. Soalnya di map, di Sherlock yang dikasihkan mbaknya itu hanya Sherlock si kotanya aja. Mbaknya sebenarnya juga nggak mau ngasih tahu kepada saya. Katanya, jangan mas, saya nggak mau memperpanjang masalah kayak gitu. Atau mengingat-ingat kembalilah. Kenapa? Karena sampai detik ini sebenarnya si narasumber saya ini itu masih mengingat dengan jelas semua kejadian tersebut kayak gitu teman-teman. Dia masih berusaha melupakannya. Kok saya sendiri juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dibagikan kepada saya ya. Ya udahlah kayak gitu. Dan setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, ya gak panjang-panjang amat sih sebenarnya. Saya nggak terlalu kesulitan seperti sebelum-sebelumnya lah ya. Karena bisa dikatakan nggak terlalu asing lah dengan kotanya kayak gitu. Akhirnya saya berhasil menemukan komplek perumahan tersebut teman-teman. Ini saya mau sedikit cerita ya. Ini jika kalian menonton, ini jangan di skip dulu. Jangan di skip dulu. Saya mau bagiin cerita yang tidak saya tuliskan di dalam cerita tersebut. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau cerita versi aslinya itu ada perbedaan waktu antara jam kejadian dengan jam yang ada di cerita yang sudah saya bagikan. Itu kan kalau yang di cerita itu normal ya, jadi jam 12 malam, sekitar jam 12 malam datang, kemudian dia melihat penampakan dan segala macamnya. Akhirnya jam 4, habis itu jam 4 subuh, jam setengah 4 ya, jam setengah 4 subuh akhirnya dia istirahat di mobil. Sebenarnya itu ada perbedaan waktu yang dirasakan mbak-mbaknya ini, mbak narasumbernya ini. Dia itu ngerasainnya udah 12 jam teman-teman. Katanya itu kok udah 12 jam, sekitar 12 jam kok gak pagi-pagi kayak gitu loh, kok masih malam, kok gak ada matahari kayak gitu. Tapi karena saya itu kesulitan untuk menuliskannya ya, nanti takutnya malah gagal paham. Jadi saya sederhanakan agar kalian mudah memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu aja. Jadi saya ringkas kayak gitu. Yang jelas lah, saya nggak keluar dari ceritanya gitu aja, cukup kayak gitu ya. Waktu itu ketika saya sampai di pintu gerbang perumahan tersebut, jalannya memang rusak banget teman-teman. Jalannya memang rusak banget. Dan kan HP saya ini saya letakkan di speedometer motor saya ya. Saya letakkan gitu sambil ngikutin map. Mapnya kan udah nggak ada, tapi saya tahu nama perumahannya. Akhirnya saya dikasih tahu sebenarnya nama perumahannya. Akhirnya saya tuliskan itu masih ada di map. Dan ketika saya masuk itu memang gak ada siapapun teman-teman. Lokasinya ini selain memang di sudut kota, ini jauh dari pemukiman warga. Saya sendiri juga bingung kenapa kok dulu investor ya itu kok bisa membangun perumahan di daerah tersebut. Ya memang sih, memang di perumahan tersebut itu terletak di atas bukit teman-teman. Indah banget lah, kita bisa lihat semuanya kalau dari situ. Indah banget wis pokoknya. Tapi akses ke sana itu memang sangat sulit kayak gitu. Ketika saya masuk teman-teman, saya itu memang melihat papan nama itu sudah rusak banget wis. Udah apa ya? Udah nggak layak lah, bahaya. Bisa dikatakan bahaya kalau misalnya ada angin itu rawan jatuh gitu, rawan roboh. Soalnya sudah tua banget kayak gitu. Sudah udah karatan loh teman-teman, udah karatan sampai bolong-bolong kayak gitu. Habis itu pos satpamnya itu juga udah rusak kayak gitu. Lah, ketika saya masuk waktu itu saya itu bertemu dengan sosok kakek-kakek teman-teman. Kakek-kakek ini tuh dia pakai celana pendek. Kalau teman-teman dari Madura ya, celana pendek hitam itu teman-teman, yang selutut. Habis itu pakai bajunya itu
kaos polos warna coklat kayak gitu. Beliau bawa tali tambang kecil sambil bawa kayunya agak panjang lah segini. Ketika saya mau masuk ke perumahan tersebut, saya itu dipanggil teman-teman. Ya, setengah dihadang lah. Saya juga kaget itu dari mana asalnya si kakek-kakek tersebut. Tapi kakeknya ini ganteng, serius ganteng. Kalau saya lihat gitu, orang ini pasti dulu mudanya ganteng nih kayak gitu. Ya dihadang ya, namanya orang dihadang ya pasti kaget lah ya waktu itu. Saya kaget banget. Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Ini dengan bahasa Jawa. Makanya bilang, Mas badhe ten pundi? Kalau bahasa Indonesianya itu, Masnya mau kemana? Kayak gitu. Enggak Pak, saya mau main-main aja, mau main ke atas lu mau lihat-lihat. Kalau main-main enggak di sini Mas, main-main di sana banyak kok tempat bermain. Itu tapi dalam bahasa Jawa halus banget teman-teman. Kalau saya sih ngerti, mungkin teman-teman yang Jawa kalau ini saya omongkan mungkin juga ngerti. Tapi lebih enaknya langsung pakai bahasa Indonesia aja biar merakyat ya kayak gitu. Intinya waktu itu saya dihadang dan tidak diperbolehkan untuk masuk teman-teman. Tapi ketika saya ngeles lah ya. Saya alasan, Pak saya ini sebenarnya kayak gini loh Pak, saya mau ada perlu ke sini kayak gitu teman-teman. Panjang lah ya ceritanya. Intinya saya yakinkan beliau jika saya tidak akan mengganggu atau saya tidak akan berbuat yang tidak di situ kayak gitu. Dan singkat cerita akhirnya saya diizinkan oleh kakek-kakek tersebut. Tapi dengan satu syarat. Waktu itu beliau bilangnya kayak gini, Mas kalau Masnya naik silakan naik, tapi gak usah rame Mas, jangan banyak omong, diem aja, jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama nggak enak lah kayak gitu. Oh nggih Pak, matur suwun ngapunten kalau gitu saya gitu ya intinya. Oh ya Pak terima kasih. Habis itu saya naik teman-teman. Ini kalian boleh percaya boleh enggak, ini semua terserah kalian ya. Ketika saya masih berjalan belum jauh kan itu, ini ketika masuk pos itu teman-teman itu jalannya itu langsung naik, jadi langsung naik rusak, udah naik rusak kan nggak bisa laju motor, harus pelan-pelan. Nah ketemu bapak-bapak ini, kakek-kakek ini itu di belakang itu 5 langkah dari pos satpam. Nah pos satpamnya ini tepat di portal ketika saya mau masuk kayak gitu loh. Jadi ketika saya masuk, saya lihat palang udah tua itu masuk dikit, habis itu ada si kakek-kakek tersebut kayak gitu. Nah setelah mendapatkan penjelasan sekaligus izin lah ya dari kakek-kakek tersebut, entah siapa itu dia, saya itu jalan nggak jauh teman-teman. Ada masih 4 detik ngegas 1, 2, 3. Mas saya lihat di spion teman-teman. Saya lihat di spion itu kok nggak ada. Loh, kaget lah saya langsung berhenti, saya toleh ke belakang. Loh, kakek tersebut nggak ada teman-teman. Dan itu jalan satu-satunya. Saya pun yakin saya masih belum jauh kayak gitu. Dan kakek tersebut nggak ada. Waktu itu saya langsung merasakan kalau beliau salah satu penunggu di komplek tersebut kayak gitu. Dan waktu itu seketika saya langsung menyadari kalau saya ini sedang masuk di kawasan makhluk halus teman-teman. Dan singkat cerita saya masuk teman-teman. Saya masuk dan setelah saya menemukan rumah yang saya duga kuat itu adalah rumah di mana lokasi cerita yang saya bagikan tersebut terjadi, akhirnya saya berhenti dan mulai melakukan penelusuran. Dan di sini ada sedikit videonya, kan saya pandu aja ya teman-teman. Ini soalnya waktu itu entah kenapa saya nggak boleh ngomong, saya juga nggak tahu. Ya sebenarnya saya tetap ngomong sih, tapi saya waktu itu ngomongnya udah belepotan, udah gak jelas, udah capek. Habis itu emang nggak enak aja perasaan saya waktu itu di situ. Soalnya saya selain sendirian, saya di tempatnya orang asing, saya nggak tahu apa-apanya ya. Maksudnya ini nggak tahu adat istiadatnya kayak gitu loh.
Kan biasanya kalau masuk kita harus ke sini dulu lah, izin ke sini dulu lah kayak gitu. Kalau waktu itu saya memang jujur kebingungan mau izin ke siapa. Oke, di sini langsung kita sambil lihat video amatir saya teman-teman. Ini sebelumnya waktu itu kan saya itu sempat nyesel teman-teman. Kenapa kok ketika saya ketemu si kakek-kakek tersebut saya kok bodohnya kok gak ngerekam gitu loh. Soalnya saya itu kan refleks, HP itu saya taruh di speedometer teman-teman. Kalau saya mau ambil ambil gambarnya, videonya si kakek-kakek tersebut kan nggak enak, gak sopan ya. Soalnya beliau halus banget ngomongnya. Habis itu ya udah, jadi saya kayak gimana, kayak kebingungan, spontan mau ambil iya apa enggak ya, kayak nggak enak gitu, gak enak. Orangnya sopan banget soalnya. Ternyata beliaunya menghilang. Kemarin pasti kalau saya berhasil ngambil gambarnya ya, kalau misalnya masuk gambarnya pasti mantap lah itu ya, mantap. Ya mungkin Tuhan berkehendak lain kayak gitu. Dan kita kembali lagi ke penelusuran ya teman-teman. Oke, sekarang kita sambil lihat video saya penelusuran. Sesampainya di rumah ini teman-teman, waktu itu saya memang merasakan ada sesuatu yang sangat tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pertama, letak rumah ini itu di atas bukit. Bukitnya tinggi banget teman-teman. Orang kampung terakhir sebelum masuk ke bukit ini itu saya kedinginan, kok dingin banget itu, padahal jam 9 pagi itu saya dingin banget waktu itu. Aduh, kok dingin banget. Ketika saya masuk di rumah ini, ketika saya keliling-keliling di rumah ini teman-teman, itu saya ngerasain hawa yang memang panas. Panasnya itu bukan panas matahari, panas. Mungkin teman-teman yang paham pasti akan ngerti ya gimana rasanya ya kayak gitu. Di sini saya pertama kali melihat rumah ini, saya sudah yakin kalau disinilah tempat kejadian di mana cerita tersebut terjadi teman-teman. Kenapa? Di sini semua bukti itu ada, mulai dari pohon ya, pohon di depan pojokan itu, kemudian rumah dengan bentuk catnya, warna catnya yang sama dan sebagainya. Ini saya kok gak enak ya teman-teman. Soalnya waktu itu ketika saya ke situ sebenarnya saya juga ngerasain hal yang sangat-sangat gak enak, terutama di pohon tersebut ya. Pohon tersebut gak enak teman-teman. Oke. Kemudian saya coba memasuki, rencana saya sih pengen masuk, mau lihat isinya itu gimana sebenarnya kayak gitu. Tapi sayangnya di pintunya teman-teman itu udah nggak sekedar dikunci, tapi dipalang sama kayu kayak gitu loh teman-teman. Udah dipalang sama kayu. Ya udah, saya akhirnya hanya bisa ngintip ke dalam. Di dalamnya itu ketika saya ngintip, di dalamnya ya kosong, gak jelas, ada debu-debu. Yang jelas di situ memang baunya bau gak jelas. Ini sebenarnya saya juga waktu itu mencium bau bangkai, bau bunga melati teman-teman. Tapi saya coba gimana ya, pertama saya coba menahan itu semua biar tetap kondusif ya. Soalnya saya mengingat waktu itu saya sendirian kayak gitu. Saya coba tetap tenang gitu. Jadi saya berjalan keliling-keliling, jalan-jalan, lihat-lihat ya, tentu saja dengan semantai lah, saya bawanya itu santai aja, jadi biar tidak terjadi apa-apa terhadap saya kayak gitu waktu itu. Sebenarnya waktu itu saya juga tahu kalau mereka juga sedang ngawasi saya, itu saya tahu serius. Dan setelah puas melihat-lihat, saya itu kemana itu? Ke rumah yang ada di seberang jalan, yang ketika sosok Mbak siapa itu yang saya tuliskan, maaf ini saya lupa ya, itu melihat sosok nenek-nenek apa wanita itu dengan anak kecil yang akhirnya mereka melihat. Itu pintunya memang dikunci, tapi di bagian jendela itu udah rusak itu teman-teman, kacanya itu udah pecah. Jadi itu kesempatan saya untuk masuk. Ya udah, saya
Saya gimana ya, saya ngumpulkan niat, akhirnya saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah, masuk aja dah. Assalamualaikum. Oke, kita ada di dalam vilanya ya teman-teman. Di sini memang sepertinya udah sangat lama banget nggak ditempatin, jadi keadaannya udah kayak gini. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Mbak Suci itu melihat ada anak yang bermain di sini ya. Saya masuk ke sini udah gak enak ini perasaannya. Padahal ini kan di gunung ya. Lokasi villa ini tuh di gunung teman-teman. Tapi ini saya hawanya kayak gimana ya? Kayak panas sekali kayak gitu loh. Hangat lah ya. Mantap. Kecil ya, villanya cuma segini ya. Cuma ada ruang, ini ruang tengah, ruang tamu, kamar gitu. Kamarnya 2, di situ tengahnya kamar mandi. Oke. Saya lewat jendela, guys. Ketika saya masuk, mungkin di sini kalian akan tahu kalau di situ saya tidak lama. Kenapa? Pertama, ketika saya memasuki rumah tersebut, saya itu langsung ngerasain kalau di situ berbahaya, teman-teman. Ini nggak cuma sekedar apa ya, nggak cuma sekedar oh di sini ada hantunya, enggak, tapi lebih condong ke berbahaya kayak gitu. Jadi di sini saya memang nggak lama, cuma masuk, lihat-lihat bentuk rumahnya, habis itu aduh enak ini. Habis itu saya coba ngerasain lebih dalam lagi, ternyata memang benar ini lama-lama berbahaya. Akhirnya saya memilih untuk keluar ya, kayak gitu. Ketika di luar karena saya penasaran dan masih belum puas, akhirnya saya kembali lagi untuk melihat-lihat di sekitar situ. Akhirnya saya melihat ke satu rumah ya yang ada di belakang rumah utama yang ada di dalam cerita. Ketika saya mengintip ke dalam bagian rumahnya teman-teman, di situ memang masih ada kursi kuno ya, kursi kuno lah. Kursinya itu terbuat dari kayu, itu sepertinya kursi khas Jawa dahulu banget kayak gitu. Dan setelah saya melihat semua itu teman-teman, saya pun akhirnya menyetujui dan membenarkan cerita yang sudah saya bagikan, pengalaman yang sudah dibagikan oleh narasumber kepada saya tersebut, semuanya memang benar-benar terjadi. Dan bagi kalian yang masih kurang percaya atau bahkan tidak percaya, itu terserah kalian. Di sini saya hanya ingin membagikan, ya siapa tahu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain kayak gitu. Oh ya, satu lagi, ketika saya masuk teman-teman ya, ternyata itu di komplek itu nggak hanya ada 3, nggak hanya ada 3 rumah loh, maksud saya ada banyak sekali dan semuanya itu kosong teman-teman. Semuanya itu kosong, semuanya ada yang mewah loh, ada yang udah dibangun mewah tapi nggak ditempatin, ada juga yang semi mewah, ada juga yang ada mau dibangun kolam renangnya, ada yang mau dibuat kafe sepertinya. Itu semuanya itu gagal, bukan gagal ya, nggak ditempati atau nggak dilanjutkan kayak gitu loh. Soalnya saya lihatnya waktu itu kok semua jadi rusak. Kenapa ya di sini? Apa memang dari tanahnya nggak bisa ditempatin atau hal-hal yang lain yang memang saya tidak mengerti ya. Biasanya kan orang di sekitar situ yang mengerti, yang lebih mengerti kenapa di situ gagal didirikan komplek perumahan kayak gitu teman-teman. Buset, ini sambil bawa kamera nggak bisa, ini jalannya rusak banget. Astagfirullah ya Allah.
Oke, mungkin cukup segitu. Di sini saya gimana ya teman-teman, untuk cerita kali ini saya nggak mau jauh-jauh bahasnya. Yang jelas saya sudah membagikan pengalaman narasumber kita kepada kalian, insya Allah dengan baik dan bisa dipahami lah kayak gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya jangan lupa untuk stay terus di Lakon Story ya. Selanjutnya kami akan membagikan pengalaman-pengalaman yang mungkin akan menjadikan pelajaran bagi kita semua teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini atau video-videonya Lakon Story atau karya-karyanya Lakon Story, silakan dukung terus channel ini agar lebih terus berkembang ya. Itu aja wis, terima kasih. Dan video ini saya upload kalau sudah Ramadan kayaknya teman-teman, soalnya kan saya mau libur dulu sebelum melanjutkan lagi. Intinya rencana saya itu awal puasa itu libur dulu seminggu, saya mau refresh dulu lah ya kayak gitu. Habis itu mau lanjut lagi membagikan pengalaman. Dan video ini, jika kalian menonton video ini, sepertinya ini saya upload di bulan Ramadan. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar teman-teman. Oke, gitu aja wis ya. Terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya membagikan pengalaman orang lain dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kok belibet ya. Oke wes, jangan hiraukan saya, yang penting isi dari penjelasan saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.